Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat-wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, wahai Ali, ma safara ahadun taliban al-harama masyian illa kana syaitanu qarinahu. Tidaklah seorang hamba melakukan perjalanan untuk mencari yang haram dengan berjalan kaki, melainkan syaitan sebagai temannya. Jadi kalau orang keluar dari rumah, ya, dia niat mau mencari rizki dari jalan yang haram, maka yang menemani perjalanannya adalah syaitan. Wala raqiban, dan tidak juga jika dia berkendara, illa kana rodifahu, melainkan syaitan jadi teman berkendaranya. Ya. Nah, jadi hati-hati kita keluar dari rumah, niatkan kita mencari rizki yang halal, jangan mencari rizki yang haram. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu riwayat dari Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, satu hari beliau ditawari oleh salah satu budaknya untuk memakan makanan yang dihidangkan oleh budaknya. Begitu makanan itu disantap oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau lupa menanyakan asal-usul makanan. Maka pada saat makanan itu sudah disantap, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada budaknya, dari mana engkau mendapatkan hidangan ini? Maka budaknya mengatakan bahwa uang untuk mendapatkan makanan ini saya dapatkan dulu pada masa jahiliyah saat saya meramal seseorang, dan kebetulan ramalan saya terjadi, maka saya diberikan upah. Nah, upah ini saya simpan, hari ini saya belikan makanan dan saya hidangkan kepada tuan, kata budaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mendengar penjelasan budaknya, kaget Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau masukkan jari jemarinya, beliau korek mulutnya, sampai akhirnya beliau memuntahkan kembali makanan yang sudah disantapnya. Sebegitu waraknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sebegitu hati-hatinya beliau terhadap makanan yang belum jelas halal haramnya. Ya, lalu bagaimana dengan kita? Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi dikatakan oleh Nabi, nasihat ke Sayyidina Ali, siapapun yang keluar dari rumahnya dia niat untuk mencari rizki yang haram, maka setan yang akan menemani perjalanan hidupnya. Orang kalau sudah di pikirannya haram semua, maka perilakunya pun akan haram, ya. Akibat haramnya akan menimpa dirinya sendiri.
Dalam riwayat yang lain, Nabi Isa alaihi salam satu waktu mengajak seseorang ya untuk melakukan perjalanan dengan beliau. Nah, di tengah perjalanan Nabi Isa beristirahat dengan orang tersebut, kemudian mengeluarkan roti. Nah, roti itu ternyata ada 3 potong. Yang satu dimakan oleh Nabi Isa, yang satu dimakan oleh orang yang diajak oleh Nabi Isa, kemudian tinggal tersisa 1. Nah, kemudian Nabi Isa mohon izin kepada orang yang diajaknya untuk meninggalkan dirinya sebentar. Saat Nabi Isa kembali ke tempat tersebut, ternyata sisa roti yang tinggal 1 tadi sudah tidak ada. Maka Nabi Isa menanyakan kepada orang tersebut dan dia tidak mengakui. Nah, kemudian singkat cerita Nabi Isa melanjutkan perjalanan dengan orang tersebut dan menunjukkan beberapa mukjizat yang diberikan keistimewaannya oleh Allah kepada Nabi Isa. Tengah perjalanan Nabi Isa ketemu orang yang matanya buta, kemudian didoakan oleh beliau dengan izin Allah orang tersebut bisa melihat kembali. Kemudian Nabi Isa menanyakan lagi, roti yang tadi kemana? Orang itu masih bergeming menjawab tidak tahu. Ya, singkat cerita, sampai di satu perjalanan Nabi Isa melihat tumpukan batu kerikil, kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya. Beliau berdoa kepada Allah. Nah, Allah jadikan tumpukan batu kerikil itu berubah menjadi emas. Maka kata Nabi Isa, batu kerikil yang sudah menjadi emas ini aku akan berikan kepada orang yang memakan sisa potongan roti tadi. Maka orang yang diajak oleh Nabi Isa ngaku, saya yang makan Nabi Isa. Nah, setelah itu orang itu ditinggalkan oleh Nabi Isa. Nah, para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu kemudian Nabi Isa berjalan membawa rombongan pengikutnya melewati tempat tersebut. Ternyata dilihat oleh Nabi Isa, orang tersebut beserta ada 2 orang di sampingnya ya terkapar tewas ya. Nah, para pengikutnya bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, apa yang terjadi? Maka Nabi Isa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut sepeninggal atau setelah ditinggalkan oleh Nabi Isa, dia membawa emas yang sudah diberikan oleh Nabi Isa. Di tengah jalan dihadang oleh 2 orang perampok. Kemudian pada saat dihadang oleh 2 orang perampok, ini orang cerdas. Apa kata orang ini? Sampean jangan bunuh saya. Ini saya bawa emas banyak, kita bagi 3. Ya. Maka tawaran ini disepakati oleh 2 kawanan perampok itu. Setelah emas tadi dibagi 3, kemudian sang ketua perampok menyuruh rekannya dengan emas yang sudah dia dapatkan ditukarkan dengan uang ke pasar, dan uang hasil penukarannya dibelikan makanan. Nah, salah satu dari perampok itu pergi ke pasar. Setelah dia menukarkan emasnya dengan uangnya dibelikan makanan. Singkat cerita, di perjalanan dia mikir, apa yang ada di pikirannya, apa yang terlintas dalam pikirannya. Orang ini mengatakan dalam pikirannya, itu emas kalau dibagi 3 dapatnya sedikit, mendingan semuanya buat saya. Nah, satu-satunya cara biar emas itu bisa jadi milik saya sepenuhnya, maka 2 makanan buat rekannya, 1 buat rekan rampoknya, yang 1 lagi buat rekan yang dirampoknya tadi, dia taburi dengan racun. Nah, kemudian dia berjalan. Dalam perjalanannya ternyata kawan orang yang merampok tadi bersama orang yang menawarkan kesepakatan emas itu dibagi 3, rupanya bersekongkol.
Apa persekongkolan mereka? Ini emas kalau dibagi 3, ya kita dapatnya dikit. Gimana kalau kita bunuh aja tuh rekan kamu yang perampok tadi, supaya emasnya kita bagi 2, kan dapatnya lumayan lebih gede. Nah, singkat cerita, ketika yang bawa makanan ini datang, ya, kemudian 2 orang yang menunggu ini membunuhnya. Setelah membunuhnya, ya, mereka dalam kondisi lapar, makanan yang dibawa oleh orang yang dibunuh tadi mereka makan dengan lahap, tanpa mereka sadari bahwa di makanan itu ada racunnya, sehingga mereka berdua pun ikut mati di tempat. Begitulah pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada orang yang pikirannya hanya terlintas yang haram-haram saja, orang yang rakus terhadap dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis dalam kitab Jami'us Shaghir, "Madzibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i wal jahili dinihi." Tidaklah merusak 2 ekor serigala yang dilepaskan ke dalam sekawanan atau sekelompok kambing ketimbang seseorang yang rakus. Merusak terhadap apa? Terhadap agamanya. 2 serigala yang lapar dilepaskan ke dalam kandang kambing. Ketika mereka sudah kenyang, maka kambing-kambing yang masih hidup tidak akan mereka terkam. Mereka akan biarkan hidup begitu saja. Tapi kalau manusia rakus, ya, manusia rakus, dia akan mengambil seluruhnya, meskipun saat itu tidak semuanya dia konsumsi. Akan merusak, lebih merusak terhadap agamanya. Contoh, kebutuhan dia buat makan misalnya hanya 500.000. Ya, dia merampok rumah seseorang, harusnya dia ngambil 500.000. Tapi dia berpikir lain, ini ada uang 1 M. Lebih baik saya ambil sekalian supaya saya bisa bertahan hidup 2 tahun ke depan. Misalnya begitu ya. Maka manusia yang rakus jauh lebih merusak terhadap agamanya ketimbang 2 ekor serigala yang lapar yang dilepaskan ke dalam kandang kambing. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kalau orang yang sudah rakus dalam urusan dunia. Kemudian kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, wala jama'a ahadun malan haraman, dan tidaklah mengumpulkan seorang hamba harta yang haram illa akalahu syaitanu, melainkan syaitan ikut memakannya. Ya. Gitu. Kalau setan sudah ikut memakannya, setan ikut memanfaatkan rizki yang dia peroleh, maka makanan dan rizki yang dia peroleh tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau rizki, makanan, minuman sudah tidak ada keberkahan dari Allah, maka jangan harap makanan dan minuman yang dia konsumsi akan memberikan efek positif kepada yang mengkonsumsinya. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari memakan makanan yang haram. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya kita akan bahas kajian kitab Wasiyatul Mustafa di pertemuan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.